Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephen Alexander dengan NIM 1904 1111000131 dengan mata kuliah penambangan data kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial clustering K-means menggunakan dataset persebaran COVID-19 pada kota Jakarta Selatan. Sebelum kita akan masuk ke dalam tutorial, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu clustering. Jadi, clustering atau clusterisasi merupakan metode pengelompokan data. Clustering adalah proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Kemudian kita akan masuk ke tahapan clustering menggunakan Orange Data Mining. Tapi sebelum itu, di sini saya akan menunjukkan dataset yang saya cari. Di sini adalah peta persebaran positif COVID-19 untuk datasetnya sendiri. Saya menggunakan rekap file Excel per tanggal 21 Desember 2021. Dan ini adalah rekapnya. Di sini saya menggunakan sheet yang data kecamatan. Ini adalah data dari keseluruhan kota di Provinsi DKI Jakarta. Karena saya menggunakan Jakarta Selatan, sini saya memfilter dan membuat file Excel baru. Kemudian ini adalah file Excel yang telah saya buat. Di sini ada 6 kolom, yakni kecamatan, dirawat, sembuh, meninggal, isolasi mandiri, dan juga total. Pada kolom kecamatan ini terdapat 10 kecamatan di Jakarta Selatan, yakni Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Perapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggerahan, Setiabudi, dan juga Kecamatan Tebet. Setelah dibuat file Excel-nya, di sini langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mengkonvert file Excel ini menjadi bentuk CSV. Untuk konversinya sendiri bebas menggunakan tools apa aja, asal bentuknya menjadi CSV. Setelah dibuat dalam bentuk CSV, maka datanya bisa dibuka aplikasi Orange Data Mining-nya. Di sini saya menggunakan Anaconda karena saya menginstal Orange Data Mining-nya menggunakan aplikasi menggunakan Anaconda Prom atau CMD yang dari Anaconda ini. Untuk membukanya, tinggal ketikkan saja perintah Orange Strip Canvas. Kemudian Orange Data Mining-nya telah terbuka. Di sini tinggal klik saja New, kemudian klik pada data ini, kemudian masukkan file, ketik file di sini. Karena saya sudah mengimport data COVID-19 Jakarta Selatan, ini adalah bentuknya. Di sini terdapat 6 kolom yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian ketika sudah masuk datanya, klik silang. Langkah selanjutnya adalah memasukkan K-means. Di unsupervised ini kita masukkan saja K-means-nya. Kemudian kita hubungkan dari file ke K-means. Kemudian kita masukkan lagi di sini pada visual. Di visual ini kita akan masukkan scatter plot. Kemudian kita hubungkan ke K-means-nya. Di sini pada K-means-nya ini fix-nya adalah 3 dan from-nya adalah 2 sampai 8. Dengan maksimal iterasinya adalah 300. Di sini scatter plotnya kita bisa lihat. Di sini kita menggunakan untuk axis X-nya ini adalah meninggal dan juga total. Ini kita bisa pilih dirawat atau sembuh atau meninggal atau isolasi mandiri. Untuk dirawatnya sendiri, ini kita bisa lihat
terdapat Kecamatan Jagakarsa yang masuk ke dalam klaster pertama. Di sini juga bisa dilihat ada dua, total dirawatnya dua. Ini Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, dan Kecamatan Kebayoran Lama ini masuk ke klaster kedua. Kemudian Kecamatan Cilandak ini juga masuk ke klaster pertama. Kemudian yang hijau ini adalah klaster ketiga dengan Kecamatan Pesanggerahan. Kemudian yang sembuhnya ini terdapat juga dua klaster pertama, Cilandak dan juga Kecamatan Jagakarsa. Di sini bisa dilihat Pasar Minggu dan Kecamatan Kebayoran Lama masuk ke klaster kedua ya. Kemudian setelah itu, setelah dilihat view-nya di scatter plot, di sini kita juga bisa lihat distribusi datanya. Untuk scatter plotnya sebenarnya bisa ditaruh di sini sih. Ini langsung juga bisa, distribusinya juga sama. Untuk distribusi datanya yang dirawat ini, binbitnya akan saya perlebar lagi. Untuk binbitnya sendiri bisa kita lihat untuk dirawat kurang dari satu terdapat 70%. Kemudian untuk yang sama, yang satu itu ada 10%. Sama semua ya. Yang dirawat lebih dari sama dengan 2 terdapat 1, dan dirawat lebih dari sama dengan 3 ini ada 10%. Di sini yang paling banyak ini yang kurang dari 1. Kemudian untuk yang distribusinya sendiri nih, binbitnya akan saya kecilkan biar lebih jelas lagi. Untuk yang sembuhnya sendiri kurang dari 12.500 itu ada 2. Ini ada 2. Kemudian yang kurang dari 15.000 ada 2. Maksudnya saya 12.500 antara sembuh itu antara 12.500 dan 15.000. Kemudian di sini antara 15.000 sampai 17.500. Kemudian sembuh 17.500, antara 17.500 hingga 20.000 ini ada 1. Kemudian untuk 20.000 sampai 22.000 ini nggak ada ya. Di sini untuk sembuh antara 22.500 sampai 25.000 ada 1. Kemudian untuk sembuh lebih dari 25.000 itu ada 1 juga. Untuk yang meninggal ini kurang dari 200 itu ada 30%. Kemudian yang paling banyak ini antara 200 sampai 300. Ini paling banyak. Kemudian untuk meninggalnya 300 sampai 400 ini ada 1. Kemudian lebih dari sama dengan 400 ada 2. Jadi data paling banyak ini bisa dilihat dari yang meninggalnya antara 200 sampai 300. Kemudian untuk isolasi mandirinya di sini kurang dari 1 itu ada 30%. Kemudian yang isolasi mandiri sama dengan 1 itu ada 40%. Kemudian yang sama dengan 2 ada 2 orang itu ada 20%. Jadi ada 2 kecamatan. Kemudian yang isolasinya lebih dari 3, lebih dari sama dengan 3 itu ada 10%. Kemudian setelah kita lihat distribusi dan juga scatter plotnya ini, kita bisa langsung untuk melakukan evaluate dengan menggunakan prediction. Di sini kita bisa masukkan
distribusinya ke prediction. Untuk scatter plotnya di sini saya akan masukkan di sini, saya akan hubungkan ke K-means. Pertama mulai dari dirawat hingga XSY-nya adalah total. Di sini bisa kita lihat untuk C1-nya, Cilandak dan Jagakarsa ini masuk ke dalam klaster pertama. Kemudian Kebayoran Baru dan juga Pasar Minggu ini masuk ke klaster kedua. Dan sisanya ini adalah klaster ketiga. Mungkin coba kalau diganti lagi, ada yang berubah. Ternyata tidak ada yang berubah ya. Jika diganti untuk aksis X-nya sendiri, tidak ada hubungannya. Jadi bisa disimpulkan pada klaster pertama ini masuk kecamatan yang masuk klaster pertama ini adalah Kecamatan Cilandak dan juga Jagakarsa. Kemudian Kebayoran Baru dan Kecamatan Pasar Minggu ini masuk ke klaster kedua. Kemudian untuk klaster ketiganya sendiri adalah Kebayoran Lama, Mampang Perapatan, Pancoran, Pesanggerahan, Setiabudi dan juga Kecamatan Tebet. Kemudian kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan hasil uji clustering K-means menggunakan Orange Data Mining dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Manfaat clustering adalah untuk mendapatkan kelompok data dengan memaksimalkan kesamaan karakteristik dalam cluster dan memaksimalkan perbedaan antar cluster. Kemudian di sini ada 3 cluster pada kecamatan yang berbeda di tiap-tiap kecamatan. Untuk cluster 1 diduduki oleh Kecamatan Cilandak dan juga Jagakarsa. Kemudian pada klaster kedua diduduki oleh Kebayoran Baru dan juga Kecamatan Pasar Minggu. Pada klaster ketiga merupakan klaster yang diisi oleh banyak kecamatan, yakni Kebayoran Lama, Mampang Perapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Kecamatan Pesanggerahan, Kecamatan Setiabudi dan juga Kecamatan Tebet. Terima kasih. Terima kasih atas materi yang telah saya sampaikan. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.